Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini obrolan pagi ini. Nah pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu menciptakan SDM handal bersama dengan Bang Martoni. Oke Bang Martoni, sekarang kita lanjutkan lagi nih cerita kita yang sempat tercut tadi ya. Nah tadi sebelumnya pernah beli CPU 2,5 ternyata rusak gitu. Nah itu gimana tuh Bang kelanjutannya tuh akhirnya? Iya. Apakah berhenti beroperasi? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Iya. Karena kita sudah tanam waktu itu, kita harus lanjut. Itu udah berapa murid Bang? Ya masih sekitar 10-20 lah ya kan. 10-20. Iya. Itu waktu itu. Jadi dengan kejadian seperti itu, saya bilang kita harus cari lagi. Mau nggak ya, mau ya? Mau nggak mau. Peserta udah banyak ya kan. Iya. Itu. Jadi di sambil mencari itu ada teman lah yang juga yang mau jual kan, karena waktu itu kan CPU kan udah jarang digunakan ya kan. Iya. Jadi ada yang mau jual waktu itu 2. Ya itulah bertahan selama 6 bulan gitu kan. 6 bulan. 6 bulan. Akhirnya saya bilang kita tidak bisa seperti ini, kita harus secara pemerintah kita harus diakui. Harus dilegalkan ya, ya. harus dilegalkan, harus diizin suruh dibuat semua lah perizinannya gitu kan. Jadi tidak mudah juga. Akta notaris waktu itu kita nyarinya itu ada yang harga 7 juta, 12 juta ya kan. Nah waktu itu saya punya teman, ya teman baik lah, pernah kayak saya kan honor juga kan sebelum nikah nih kan. Nah jadi waktu itu Kak Ade Kosasih namanya. Ya orang tuh sangat baik lah bagi saya. Jadi saya bilang, Kak bantu saya uangnya hanya terbatas, saya bilang kayak gitu. Jadi ada nggak yang lebih murah, saya bilang kayak gitu kan, jangan terlalu berat lah, karena kalau terlalu berat kayaknya saya harus menunda lagi. Nah waktu itu saya diarahkan ke notaris Sari Indra gitu, di situ buat izinnya. Dan itu tidak sampai di situ, mulai buat pajak ya kan, panjang lah rentetannya ya, agar semua itu. Karena apa, kita harus ngejar itu tadi, harus legal tadi. Harus legal tadi. Sampailah ke satu pintu, ke dinas pendidikan, dinas tenaga kerja. Kita kan harus total kalau perizinan kan, nggak boleh setengah-setengah. Karena dinas pendidikan itu bagian pendidikannya, dinas tenaga kerja ini nanti untuk penyaluran tenaga kerjanya gitu. Kita harus berkolaborasi semua, harus keterkaitan antara satu dengan yang lain. Nah waktu itu diurus semua, udah selesai, keluarlah nama LPK Sultan 4M itu. Akhirnya ya legal nih berarti. Legal. Itu di tahun berapa Bang? Kenapa? Legalnya di tahun berapa? Legalnya di tahun 2015. 2015. 31 Desember 2015. Penghujung tuh. Iya, tapi kan prosesnya kan panjang. Iya, benar. Iya, kita hitung keluarnya. Nah, itu. Jadi terbentuklah yang namanya LPK Sultan 4M. Iya. Itu. Jadi kita memikirkan nama dulu. Apa sih namanya ini gitu loh. Jadi saya bilang usaha ini nanti harus bermanfaat untuk semua orang. Karena emang tujuannya dari awal pun untuk membantu. Iya, untuk membantu. Karena saya dari kecil juga dibantu orang gitu loh. Iya. Dari SD itu saya juga dibantu orang. SD, SMP sampai ke SMA. Di Jawa itu saya dibantu orang. Makanya saya bilang saya mendirikan lembaga ini harus membantu orang lebih banyak lagi. Terlepas nanti kalau dari segi agamanya itu pastilah kebaikan yang kita buat itu akan kembali kepada kita. Ya kan, terlepas nanti ke diri kita, dengan anak kita, dengan cucu kita, itu terserah. Gitu. Ya syukur-syukur kita dibalas langsung. Toh walaupun nggak dibalas langsung, kita diberikan kesehatan udah bersyukur gitu loh. Rezekinya lain ya. Saya bisa dihitung kalau sakit itu sangat jarang. Saya pikir inilah nikmat gitu loh. Inilah nikmat. Doa orang tuh kan pasti bagus kalau ditolong kan, sehat, panjang umur, ya kan, rezeki, ya kan. Jadi terbentuklah LPK Sultan 4M itu. Tapi ini kalau bahas tentang akhirnya kan terbentuk tuh LPK Sultan yang melatih komputer. Ini abang sebelumnya sempat kursus juga komputer atau gimana?
Saya kalau kursus secara khusus tidak. Itu. Jadi di Kediri itu saya SMA Kediri kan. Saya kuto OSIS. Kebetulan pegang kunci kantornya. Oh ya. Iya. Jadi saya belajar otodidak lah dari situ. Otodidak. Karena waktu itu kan mau belajar itu kan kita nggak ada uang. Iya kan. Saya sekolah itu pagi-pagi saya kerja dulu. Oh gitu ya. Iya. Kerja apa tuh bang? Saya harus sebutkan ya. Nggak usah, nggak apa-apa kalau ngomong. Jadi saya kerja itu pagi-paginya saya nyapu rumah. Oh, oke. Nyapu rumah orang, ya cuci piring, ya kan. Dato agak siang kita ngantar kue, ya kan. Dato pulang dari ngantar kue kita beres-beres, beres rumah ngepel. Dato saya nyuci pakaian. Akhirnya Iya, gitu selama ya, 4 Bang. tahun itu saya tekuni. Tapi saya berpikir hidup ini harus dilanjutkan, tapi tanpa harus tahu kedua orang tua saya. Oh itu kedua orang tua nggak tahu? Nggak tahu saya lakukan itu. Jadi saya kalau berpikir lembaga ini adalah salah satu penyalur. Penyalur. Iya, penyalur untuk ajang balas dendam lah kira-kira. Tapi baik. Iya. Iya, jadi Balas saya dendam dalam hal positif. positif. Oke. Itu. Jadi saya bilang saya akan buktikan kepada orang, saya akan bisa membalas kebaikan. Walaupun kita nggak bisa balas jasa orang kan. Iya. Sebesar apapun kita akan berikan kebaikan, tidak akan bisa membalas jasa orang. Nah, itu makanya saya dirikan lembaga ini, filosofinya nanti untuk bermanfaat untuk semua kalangan. Makanya LPK Sultan 4M. Sultan itu nama anak saya. Oh, Ya, Muhammad Sultanil Azim. itu anak abang Ya, ya. itu nama saya yang diberikan oleh kiai saya dulu. Jadi kiai saya itu bilang, bahasa Indonesia aja lah. Nanti mudah-mudahan kamu menjadi seorang pemimpin, ya kan? Bantu orang gitu kan. Ini saya nanti yang terakhir nanti berkaitan dengan doa kiai saya ini. Iya. Jadi apa saya bilang tanya sama kiai saya artinya sultan itu. Sultan itu adalah raja, Iya. Raja. pemimpin. Pemimpin. Itu azim itu besar. Jadi raja yang besar lagi terpuji. Itu makanya saya berikan ke anak saya sekarang. Bagus sekali artinya Iya, ya. itu 4M tuh, Bang. 4M itu yang M yang pertama M Nuh, Emnu. bapak kandung saya. Oke. Iya. M yang kedua Mardianti. Mardianti. Ya Muryati, Muriati. ibu kandung saya. M yang ketiga M Husni Amir, bapak mertua saya. Ya mudah-mudahan dia sudah almarhum. Mudah-mudahan dia kan dapat kebaikan, percikan dari kebaikan. Pahalanya tetap Iya. ngalir ya. M yang keempat Mardianti, mertua saya. Oh, jadi mencakup semua ya. Iya, Untuk- filosofinya itu nanti bermanfaat untuk semua kalangan. Heeh. Tidak hanya yang kaya, yang pertengahan. Jadi yang benar orang yang tidak mampu kita ambil. Nah, itu sudah terbukti. 2016 sampai sekarang kita tetap konsisten melakukan kursus komputer gratis itu. Itu gratis. Gratis. Tenaga pengajarnya gimana bang? Dari awal Kalau- tuh abang sendiri itu kan? Iya. Ya setelah itu? 2016 itu kita sendiri. Dari 2016 itu kan kita kan mengeluarkan murid-murid yang kita latih itu kan. Nanti mereka kita rekrut. Oh jadi murid itu Nah, yang direkrut iya. untuk ngajarnya. Iya. Oh oke. Iya, jadi mau nggak nih biar tambah ahli? Yuk ikut. Tapi ingat ya niatnya ya bantu dulu. Karena apa? Dengan membantu kita akan nanti kan diberikan jalan, pintu-pintu rezeki lain terbuka gitu. Setidaknya relasi pasti terbuka. Iya, terbuka. Ya, 2016, 2017 sampai dengan sekarang itu rata-rata alumni semua yang ngajar. Oh yang ngajar itu rata-rata alumni. Iya, kalau saya ada kelebihan rezeki, saya akan beri. Tapi Iya, kalau iya. tidak, saya tidak pernah menjanjikan. Tapi setidaknya kalian tambah ilmu. Itu. Mereka juga sering mengembangkan keterampilannya gitu ya. Iya. Ya. Nah, dari situ mulai dari 2022, Iya. 2020, 2021, 2022. Nah, instruktur yang dari kita berangkatkan Berangkatkan ke Jakarta. untuk. Untuk nanti kan kalau kita legal itu kan secara pemerintah kan kita diakui. Oh oke. Kami sebagai instruktur juga dilatih. Ada pelatihan khususnya Ada gitu ya. pelatihan khusus. Kayak kita ngajar itu kan nggak sembarang mengajar.
Iya. Ada metodologinya. Iya, tentu. Nah itu kita pertama saya dulu di 2016 kalau nggak salah di Malang saya dilatih. Nah, jadi nanti tuh ada sertifikat Iya. yang bisa untuk mengajar gitu ya. Iya. Ngajar juga kan nggak boleh kita kata-kata juga nggak boleh. Kamu salah nggak boleh gitu. Iya, harus tertata. Iya. tentunya ya. Jadi kalau dia pun salah kita keluarkan kata-kata yang bukan itu gitu. Iya. Ini kurang Kurang cocok. tepat. Ya gitu. Makanya kita bukan hanya sekedar ibaratkan mengajar, tapi kita juga dilatih metodologi gitu. Setiap tahun kita upgrading. Oh, ada upgrading ya? Iya, upgrading. Itu di mana, Bang? Ya, itu kementerian langsung, Kementerian Tenaga Kerja. Oh. Iya. Berarti itu nanti tuh tergabung sama yang lain gitu. Tergabung itu seluruh Indonesia. Ya, kalau waktu di Malang itu hanya Provinsi Bengkulu hanya 2 yang mewakili. Dikit ya? Dikit. Karena itu kan berdasarkan dipilih dari atasnya ya kan, Iya. dari kementeriannya. Jadi di Malang waktu itu selama 2 minggu. Itu benar-benar dilatih. Makanya saya bilang kalau masyarakat ada bilangnya asal mengajar, tidak. Enggak. Kita juga kan sertifikat kita itu dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Logonya Garuda Emas. Iya. Itu. Jadi udah jelas Udah nih. jelas. Jadi kita mendirikan lembaga ini jangan sampai orang kecewa. Iya. Iya, jangan sampai orang kecewa. Nah, kita juga setiap tahun di upgrading. Nah, setelah 2016 kita buka lagi jurusan baru namanya desain grafis. Oh berkembang ya. Berkembang. Oke. Nah, ke awalnya kan perkantoran. Mm-mm. Nah, jadi kita di upgrading lagi ke desain grafis. Jadi kita bukalah desain grafis. Nah, sekarang kan yang kerja di percetakan, buka percetakan juga banyak alumni kita. Iya, Bang. Nah, itu kan tujuannya nyampe kan. Berarti orang ini bukan hanya kita kasih pendidikan, mereka mampu berwirausaha. Nah, itu Gitu. dia. Jadi ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya. Nah, Bang, nanti kita lanjutkan Iya, lagi ya, Bang ya. iya, Kita oke. jeda sebentar Iya, nih. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.